Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang takut makan daging kambing dibandingkan dengan daging sapi? Alasannya nanti kolesterol naik, takut nanti darah tinggi. Pantesan. Daging merah itu mulai dari daging sapi, daging kambing. Ini termasuk daging yang populer di Indonesia. Bisa dipanggang ya, bisa di sop, bahkan bisa dijadikan sate. Nah, daging kambing ini memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Bisa teman-teman lihat kandungan gizinya. Jadi teman-teman, dibandingkan dengan daging merah lainnya seperti daging sapi, daging kambing ini itu lebih sehat karena kandungan lemaknya itu lebih rendah. Tapi bukannya bikin darah tinggi, bikin kolesterol tinggi kalau seandainya makan daging kambing. Buktinya saya makan daging kambing, langsung saya pusing dok, tensinya langsung naik, kolesterolnya pun ikut naik. Nah, jadi gimana nih? Nah, itu namanya kambing hitam. Gini maksudnya. Bukan gara-gara teman makan daging yang kambing yang warna kulitnya hitam ya. Cara masaknya, rempah-rempahnya itu misalkan digulai. Ataupun teman-teman ya di kari. Nah, itu kan berlemak ya. Nah, itulah yang bikin kolesterol teman-teman naik. Bikin sakit lambung. Bikin tensi naik. Karena rempah-rempah yang digunakan dan juga cara pengolahannya. Coba sama-sama dipanggang ya ataupun di sop. Nah, ini kan lebih sehat. Makanya saya sebut kambing hitam karena menyalahkan kambing padahal masaknya yang salah. Nah, padahal daging kambing ini memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, yang pertama menjaga kesehatan tulang. Daging kambing ini kan kaya akan kalsium. Nah, kalsium ini kan baik untuk kesehatan tulang. Kalau teman-teman kekurangan kalsium, nah akhirnya apa? Akhirnya kalsium di tulang ini diambil ya. Akhirnya kepadatan tulang ini bisa menurun, bisa menyebabkan osteoporosis. Yang kedua, mencegah anemia. Teman-teman, daging kambing memiliki zat besi. Nah, zat besi ini bisa mencegah anemia. Nah, gimana ceritanya? Jadi zat besi ini kan merupakan zat gizi yang diperlukan untuk menghasilkan hemoglobin di sel darah merah. Jika sel darah merah dalam batas normal, maka fungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh itu juga optimal. Nah, kalau tubuh kita kekurangan zat besi, kemudian sel darah merahnya ini nggak normal, nah inilah yang bisa menyebabkan anemia karena kekurangan hemoglobin. Yang ketiga, menjaga kesehatan saraf. Nah, daging kambing ini bermanfaat juga untuk saraf. Nah, karena kandungan vitamin B ya di dalam daging kambing, mulai dari B kompleks ya, B1 terutamanya, kemudian B6 ya, B12 ya diperlukan untuk pembentukan dan perbaikan sel saraf. Nah, jadi teman-teman ya kesehatan sel saraf itu bisa terjaga. Yang keempat, memelihara kesehatan otot. Daging kambing ini bermanfaat untuk kesehatan otot kita karena daging kambing ini kaya akan protein. Nah, protein ini kan diperlukan oleh tubuh kita untuk pertumbuhan, ya perbaikan, dan juga memelihara kesehatan otot. Nah, protein ini termasuk ya yang sangat vital juga untuk otot kita. Yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau seandainya jaringan otot kita ada kerusakan, misalkan akibat olahraga ya, kerusakannya itu kan kita nggak ketahuan, ataupun mikro lah. Nah, ini bisa memperbaiki jaringan otot yang rusak tadi. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi gimana dok? Makan daging kambing, daya tahan tubuh meningkat. Jadi daya tahan tubuh meningkat, ini karena daging kambing memiliki kandungan zinc. Nah, zinc ini berperan dalam aktivitas sel-sel kekebalan tubuh. Ya, jadi kalau seandainya sel-sel kekebalan tubuh kita baik, yaitu untuk menangkal infeksi, menangkal penyakit, ya bisa jadinya mencegah penyakit. Jadi dia melawan ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tubuh kita itu nggak gampang sakit. Yang keenam, mengurangi resiko obesitas. Jadi jangan disalahartikan. Bukan berarti makan daging kambing, teman-teman nggak obesitas. Jadi daging kambing ini kan kandungan lemaknya ini rendah dibandingkan dengan daging merah lainnya. Misalkan sapi. Nah, kemudian kalorinya lebih sedikit. Nah, inilah yang menyebabkan teman-teman bisa mengurangi resiko obesitas kalau makannya dalam porsi yang wajar, kalau aktivitas fisiknya baik. Kalau teman-teman misalkan makannya banyak,
kerjanya cuma rebahan, ya enggak juga jadi mengurangi ya, malah bikin obesitas. Nah, kemudian selama ini keliru ya. Ketika makan daging kambing, banyak yang mengatakan daging kambing bikin kolesterol naik. Jelas, kalau cara masaknya berlemak, bersantan ya, dan juga sejenisnya. Jadi jangan salahkan kambingnya, tapi salahkan pengolahannya. Yang ketujuh, mencegah penyakit jantung. Nah, banyak yang menganggap makan daging kambing ini bisa memicu kolesterol naik, darah tinggi naik, kemudian sakit jantung. Nah, padahal yang menyebabkan hal itu adalah rempah-rempah ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk masak daging kambing. Makanya ya jadi kolesterol naik, jadi darah tinggi naik, apalagi kalau konsumsinya berlebihan. Jadi jangan salahkan kambingnya ya, kasihan kambingnya tadi. Jadi salahkan bahan yang digunakan dan juga cara pengolahannya. Kalau konsumsi daging kambing dengan wajar, kemudian pengolahannya dengan cara yang baik, ya itu nggak ada pengaruhnya ke tekanan darah tinggi maupun ke jantung teman-teman. Malah bisa mencegah darah tinggi dan juga penyakit jantung. Karena kan seperti saya jelaskan tadi ya, daging kambing ini kan lemaknya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan daging merah lainnya. Jadi bisa membantu ya menjaga kadar kolesterol teman-teman. Jadi jangan salahkan kambingnya lagi ya, tapi salahkanlah cara pengolahannya. Karena selama ini yang saya temui daging kambing itu dibikin kari, ya dibikin gulai dan sejenisnya. Makanya makanan jadi lemak berlemak. Yang kedelapan, menjaga kesehatan ginjal. Kok bisa? Ya karena daging kambing memiliki fosfor. Nah, fosfor ini berperan dalam proses penyaringan limbah di ginjal. Kemudian fosfor, natrium, kalium, ya ini elektrolit penting ya untuk menjaga keseimbangan elektrolit ya di tubuh kita supaya fungsi organ tubuh kita normal. Nah, termasuk organ ginjal. Jadi makan daging kambing nggak masalah. Yang jadi masalah kalau pengolahannya jadi berlemak. Ya misalkan teman-teman gulai, kemudian dikari dan sejenisnya. Nah, kalau di tempat kalian gimana proses pengolahannya? Sudah benar atau belum? Jadi kalau pengolahannya nggak benar, mungkin teman-teman makan sedikit saja langsung pusing ya, langsung kolesterol naik, langsung darah tinggi. Nah, kalau seandainya pengolahannya benar, ya aman-aman saja. Tapi jangan pula konsumsi berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu juga nggak bagus. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, ya di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.